Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya sore hari ini kita masih bertemu kembali dalam rangka kajian menjelang berbuka, dan sebagaimana biasa sore ini kita masih melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Kemarin kita sudah menyelesaikan makalah yang ke-20, dan sore ini kita akan melanjutkan dengan membahas makalah yang ke-21. Ya. Namun sebelumnya mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Wal maqalatul hadiyatu wal ishrun, maqalah yang ke-21. Qila, dikatakan, la ghurbata lil fadili wala watana lil jahili. Pendek sekali makalah yang ke-21 ini. La ghurbata, tidak ada keterasingan, lil fadili, bagi orang yang terhormat, orang yang utama. Wala watana, dan tidak ada tanah air, tidak ada tempat tinggal, lil jahili, bagi orang yang jahil, bagi orang yang bodoh. Nah, di dalam kitab Nasaihul Ibad ini pengarang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan al-fadil atau orang yang utama atau orang yang terhormat, ya, itu adalah ayil muttasifu. Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki sifat bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal. Jadi orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang memiliki keutamaan itu adalah orang yang memiliki ilmu sekaligus mengamalkan ilmunya. Nah, kalau orang itu punya ilmu dan juga dia mengamalkan ilmunya, karena maka orang itu mukroman,
dimuliakan pasti, mu'azzaman dan juga diagungkan, indan nasi oleh manusia. Fi ayyi baladin kana. Jadi orang yang terhormat itu dimuliakan, dihormati oleh manusia dimanapun negara itu ada. Fakana kullu baladin indahu watanan. Maka setiap negara, negara manapun itu kemudian baginya, bagi orang yang terhormat itu, orang yang mempunyai ilmu dan amal itu ya menjadi tanah airnya. Walau kana ghoriban, meskipun dia orang asing di negara itu. Wal jahilu bi khilafi dzalika, dan orang bodoh, orang yang jahil itu ya sebaliknya, sebalik dari kondisi orang yang terhormat itu. Mari kita coba dalami lebih lanjut makna dari makalah yang sedang kita kaji ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut makalah ke-20 ini, orang yang terhormat itu adalah orang yang memiliki dua sifat sekaligus. Dia punya ilmu dan sekaligus dia juga mengamalkan ilmunya. Jadi tidak sekedar berilmu atau tidak sekedar beramal. Ilmu dan amal menyatu di dalam diri orang yang terhormat itu. Dan kalau orang memiliki sifat yang seperti ini, yaitu memiliki ilmu sekaligus juga beramal, nah orang yang seperti ini pasti menjadi orang yang terhormat, orang yang dimuliakan dimanapun dia berada. Meskipun tidak di negerinya sendiri, di negeri orang sekalipun orang yang seperti ini dimuliakan. Nah, persoalannya adalah bagaimana itu seseorang itu harus memiliki ilmu dan amal itu supaya dia menjadi orang yang terhormat dan kemudian juga dihormati oleh orang lain dimanapun dia berada. Tidak hanya di negara sendiri, di negeri orang lain pun juga dia dihormati dan dimuliakan. Nah ini orang yang terhormat itu seperti itu. Nah, Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang antara ilmu dan amal ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya terkait untuk bisa menjadikan seorang itu menjadi orang yang terhormat. Tidak saja cukup hanya dengan ilmu, juga tidak saja cukup dengan amal. Jadi memang yang namanya ilmu itu dalam konsep agama kita itu memang harus diamalkan. Orang dituntut berilmu tapi tidak cukup berilmu, ilmu itu harus diamalkan. Jadi misalnya kalau kita ingat dulu itu mahfuzat itu jadi
Mahfudot itu semacam apa ya, kata-kata mutiara yang kemudian dihafalkan itu biasanya di sekolah-sekolah agama itu biasanya dulu diajarkan mahfudot. Tapi tidak tahu sekarang apakah masih ada apa tidak tahu saya. Tapi dulu ada. Ya, misalnya dulu kita beri pelajaran mahfudot itu diantaranya yang paling awal-awal itu adalah al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ya. Ilmu itu kalau tidak diamalkan maka ya sama seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Jadi pohon itu kalau tidak berbuah itu ya adalah manfaatnya, tapi ya lalu ya kurang sekali manfaatnya itu. Ya masih bermanfaat ya karena daun-daunnya itu ya bisa menambah suasana kehijauan ya lalu kemudian menambah kesejukan, kesegaran ya. Tapi kalau memang pohon itu pohon yang ada buahnya, kalau tidak berbuah lalu ya kurang bermanfaat ya. Ditunggu-tunggu buahnya ternyata tidak muncul-muncul ya. Akhirnya ditegur untuk pohon itu ya. Jadi itu pelajaran mahfudot dasar seperti itu ya. Malah di dalam kitab Matnuz Zubat ya, kitab yang sangat terkenal di pesantren itu ya. Jadi yang dalam bentuk nazom itu ya. Itu karangan siapa itu? Karangan Imam Ibnu Ruslan kalau tidak salah itu ya. Yang cukup terkenal di pesantren ya. Itu disebutkan di sana fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wathan. Jadi orang yang berilmu itu kalau dia tidak mengamalkan ilmunya ya, dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Masya Allah nih, berat sekali ini ya. Dalam ayat Al-Quran pun juga ada ayat yang senada dengan ini ya, di dalam surat As-Saff ayat berapa itu? Ayat 3, 4 kalau tidak salah itu ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, wahai orang yang beriman, bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal yang tidak kamu kerjakan? Sungguh amat besar itu kebencian Allah terhadap orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak dikerjakan itu. Ya. Jadi apa yang dikatakan bukan berdasarkan ilmu lah. Ilmu kalau nggak dikerjakan ya sekali lagi ya tidak bermanfaat, bahkan terancam murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau dalam perspektif ini ya, yang namanya tugas seorang dai itu berat sebenarnya ya. Ya beratnya itu apa? Dai itu orang yang harus ngomong ya, orang yang harus menyampaikan ajaran-ajaran Islam ya. Dia kena pasal ini, kena ayat ini, kena aturan ini. Kalau dia ngomong tapi tidak mengerjakan, Masya Allah ya, dia mendapatkan kebencian dan murka yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah ya. Ini berat ya. Ya tapi bagaimanapun juga memang harus ada yang mengambil tanggung jawab dakwah ini meskipun berat ya, karena memang Rasulullah SAW berpesan ya kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meski hanya satu ayat. Ya, punya ayat aja sudah, satu ayat aja sudah diperintahkan untuk menyampaikan ya kepada orang lain. Apalagi kalau memang ilmunya banyak, ya ilmu banyak tidak boleh hanya disimpan, ya
Ya, harus tabligh, harus disampaikan itu. Tapi sekali lagi menyampaikan ilmu itu tadi harus diikuti dengan tanggung jawab untuk bisa mengamalkan itu. Ya. Jadi apa namanya, berat sebenarnya ya. Jadi karena apa namanya, kalau tidak diikuti dengan amal, ya hanya ngomong doang, ya, nah itu sekali lagi ya berat itu tanggung jawabnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Matnuz Zubat bahkan akan disiksa sebelum penyembah berhala, itu tidak main-main itu ya. Berat tugas orang dai itu ya. Tapi sekali lagi ini harus dilakukan ya. Dakwah harus tetap berjalan, sebab kalau dakwah sampai tidak berjalan ya Masya Allah ya, kita khawatir akan peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang menyatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, takutlah kalian akan suatu ujian yang Allah itu berikan tidak hanya kepada orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi kalau ada musibah apapun bentuknya, musibah itu yang ditimpakan oleh Allah kepada suatu kaum tertentu, itu musibah itu tidak kok hanya untuk orang yang zalim saja. Orang-orang yang baik-baik sekalipun juga akan mendapatkan musibah itu juga. Itulah sebabnya maka dakwah itu menjadi penting, harus ada yang ambil tanggung jawab. Sampai-sampai Nabi itu mengibaratkan itu dalam salah satu hadis terkait dengan pentingnya orang berdakwah, pentingnya orang amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Diibaratkan dalam satu hadis itu, kalau misalnya di dalam satu perahu atau kapal ya, lalu kemudian ada satu orang saja yang melubangi kapal itu. Nah kalau ini kemudian dibiarkan ya, tidak ada satu orang pun yang mencegah orang yang melubangi kapal itu ya, itu pasti kapal akan kemasukan air dan ujung-ujungnya akan tenggelam. Dan kalau tenggelam, yang tenggelam itu tidak hanya yang melubangi kapal itu, tapi orang di dalam seluruh kapal itu akan ikut tenggelam. Nah ini pentingnya dakwah. Harus ada itu ya, orang yang mengambil tanggung jawab dakwah ini, meskipun sekali lagi kalau dalam perspektif tadi ya, bahwa orang yang berbicara itu, orang yang berilmu itu harus juga mengamalkan ilmunya. Kalau ndak Allah murka, bahkan nanti di akhirat akan siksa sebelum penyembah berhala. Ini sekali lagi tetap harus ada yang mengambil tanggung jawab ini. Ya. Nah meskipun berat ya tentu saja ribetnya juga besar para dai-dai itu. Makanya dia akan mendapatkan pahala ilmu yang bermanfaat ya. Jadi ilmu itu bermanfaat ya, ketika kita punya ilmu, di samping kita amalkan, kita sampaikan kepada orang lain ya. Kita transfer kepada orang lain dengan taklim, dengan dakwah. Nah dengan begitu ilmu yang kita miliki itu lalu kemudian juga dimiliki orang lain. Dan pahalanya juga luar biasa. Kalau kita menyampaikan ilmu pada orang lain, sementara orang lain itu kemudian juga mengamalkan ilmu itu, Masya Allah, kita yang menyampaikan itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan amal dari orang yang tadi mendapatkan ilmu dari kita itu, tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan sedikit pun. Loh ini kan luar biasa ya. Jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah bahwa keterkaitan antara ilmu dan amal itu luar biasa ya. Jadi sangat-sangat erat sekali. Ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, dia akan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan ibarat pohon, dia merupakan pohon yang tidak berbuah ya.
Lalu kemudian yang berikutnya, kalau ilmu itu harus diamalkan, di satu sisi yang lain, amal itu harus didasarkan pada ilmu. Ya. Jadi makanya antara ilmu dan amal ini diwolak-walik, ketemunya tetap sangat erat dan saling mengandaikan, saling membutuhkan. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, amal harus didasari pada ilmu. Ya. Ada satu pernyataan yang menyatakan al-ilmu imamul amal. Ya. Ilmu itu ya imamnya amal. Amal itu harus mengikuti ilmu. Ya. Makanya dalam kitab Mabnuz Zubat lagi, ya ini saya sebut lagi ya, karena itu sangat populer sekali itu ya. Salah satu nazom yang ada di dalam kitab Mabnuz Zubat itu. Kalau yang tadi itu fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan, ya. Orang yang alim, orang yang berilmu, yang tidak diamalkan ilmunya, ya, yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan siksa sebelum penyembah berhala. Nah, yang kedua ini sebaliknya, orang yang beramal tapi tanpa ilmu, ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya bisa-bisa tertolak gitu. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat standar sebuah amal itu sah atau tidak. Ya. Nah ini, ya, karena dalam hukum itu ya memang ada kriteria sebuah amal yang standar sah ya menurut ketentuan-ketentuan hukum, ya, ada yang batal, ya, ada yang tidak sah. Nah di sini sekali lagi, masya Allah ya, menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara ilmu dan amal, atau amal dan ilmu itu. Ya, itulah sebabnya maka di dalam agama kita, agama Islam itu yang namanya menuntut ilmu itu, masya Allah itu ya, sangat ditekankan, ya, sangat dianjurkan, ya, dan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh nabi kita diberi reward yang luar biasa itu, agar supaya kita itu mau menuntut ilmu itu. Ya. Misalnya dalam salah satu hadis ya, yang ini cukup populer ya. Jadi saya menyampaikan saja yang populer ini supaya lebih dekat dengan pengetahuan kita ya. Ya, misalnya hadis yang menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ta'lim, ya, maka Allah akan memudahkan orang dengan sebab melangkah ke majelis ta'lim itu jalan menuju surga. Ya. Luar biasa ini. Loh, kenapa orang yang datang majelis ta'lim kok kemudian dimudahkan jalan menuju surga? Iya. Karena orang yang datang majelis ta'lim, dia akan mendapatkan ilmu. Dan kalau dia mendapatkan ilmu, maka ada kemungkinan besar dia akan mengamalkan ilmunya. Dan kalau dia mengamalkan ilmunya, amalnya itu juga sesuai dengan ilmu. Dan dengan demikian insya Allah amalnya diterima. Ya. Nah, dengan amal yang diterima sebab menuntut ilmu itulah, maka kemudian oleh Allah dimudahkan jalannya ke surga. Nah ini mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah bertanya ini, lu kok dalilnya kok man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis taklim. Lah ini tidak melangkahkan kaki sama sekali ya, di rumah ya. Loh, sekarang usahanya tidak melangkahkan kakinya ya. Sekarang usahanya mencet tombol-tombol di HP bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya itu ya.
Ya, jadi barang siapa yang memencet-mencet tombolnya di HP, ya, yang dengan mencet-mencet tombol itu ketemu forum majelis taklim, ya, siaran langsung seperti ini atau tidak siaran langsung, siaran tunda. Masya Allah sekarang di YouTube ibu-ibu, bapak-bapak mau mengaji apa saja ada di sana. Nah, itu Allah akan mudahkan jalan ke surga. Ya. Jadi sekarang ini jalan kaki ke majelis taklim itu sekarang sudah bisa digantikan dengan memencet-mencet tombol di HP itu untuk mendapatkan saluran majelis taklim dari situ. Ya. Ya. Bahkan malah dalam salah satu hadis Rasulullah memerintahkan kita untuk utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya. Nah ini kan luar biasa ini. Luar biasa dahsyat ini ajaran agama kita, agama Islam ini. Jadi kita ini dituntut untuk menjadi orang yang berilmu tadi itu. Ya. Yang menjadi syarat sebagai orang yang terhormat tadi itu. Ya. Jadi tanpa putus itu menuntut ilmu itu tidak hanya ketika masih di sekolah. Makanya sekarang bapak-bapak meskipun sudah tua-tua, ibu-ibu tua-tua, ya tetap aja ya, masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya, biasanya di majelis taklim di masjid, sekarang tidak bisa ke masjid ya sudah di rumah itu cari itu ya channel-channel yang ada itu, belajar dari situ. Belajar apa saja bisa, tidak ada yang tidak. Ya. Dari mulai baca Quran, dari mulai apa saja bisa. Ya. Nah ini. Nah memang ada satu persoalan yang perlu kita sadari. Ya. Lalu ilmu yang diwajibkan untuk dituntut itu lalu ilmu apa? Ya. Ya, ilmu itu kan luas sekali. Orang berilmu itu berilmu dalam bidang apa? Ya. Ilmu itu kan luas sekali. Ya. Nah, sementara usia kita terbatas, ya. Apa mungkin semua ilmu itu lalu kita pelajari? Ya, tidak mungkin. Nah, disinilah maka perlunya ada skala prioritas di dalam menuntut ilmu dan untuk menjadi orang yang berilmu itu berilmu dalam bidang apa? Ya. Nah, dalam kajian-kajian mengenai ilmu itu kan bisa dikelompokkan ke dalam banyak jenis pengelompokan ya. Ya, kalau kita belajar filsafat ilmu keislaman atau epistemologi Islam itu misalnya ilmu itu kalau ditinjau dari segi sumbernya misalnya ya bisa dibedakan antara ilmu yang akliyah dan nakliyah ya. Ilmu yang bersumber dari nakal ya dalil-dalil agama dan dari akal, ilmu rasional. Ya. Ilmu juga bisa dibedakan dari segi etik ya. Makanya lalu dibedakan oleh Al-Ghazali itu misalnya ilmu itu menjadi ilmu yang mahmudah dan ghairu mahmudah, ilmu yang terpuji dan tidak terpuji. Ya. Ada lagi pembagian ilmu yang husuli dan khuduri, itu dari segi cara. Ya. Ada ilmu itu yang mendapatkan ilmu itu harus dengan cara berusaha, belajar sungguh-sungguh. Tapi ada ilmu itu yang huduri, hadir begitu saja. Itu yang disebut dengan ilmu laduni itu, ya dalam tradisi kita itu. Nah ada yang disebut dengan ilmu, pembagian ilmu yang didasarkan pada hukum, ya. Makanya dalam pembagian Al-Ghazali itu ada ilmu yang disebut dengan ilmu yang fardu kifayah dan ilmu yang fardu ain. Sebagaimana juga ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, fardu ain adalah fardu yang kita wajib melakukan secara individual. Fardu kifayah adalah wajib yang kita harus melaksanakan namun secara komunal. Nah, ilmu juga begitu sebenarnya. Ilmu itu ada yang ilmu yang wajib ain, ada ilmu yang wajib kifayah. Ya. Ilmu yang wajib ain itu ya ilmu misalnya tentang
akidah kita kepada Allah, ya, itu harus benar. Ya. Ilmu ibadah kita kepada Allah harus benar. Ya. Jangan sampai kita tidak ngerti ilmunya sholat. Itu karena fardu ain, karena setiap orang diwajibkan untuk sholat. Ilmu berpuasa yang benar, karena kita harus berpuasa secara individual. Nah, sementara ilmu-ilmu yang lain, ilmu kedokteran, itu ya wajib. Ilmu teknik itu ya wajib, karena secara komunal umat Islam membutuhkan itu. Tapi tidak kok semua orang Islam harus jadi dokter. Tidak semua orang Islam harus jadi insinyur. Tapi kalau semua orang Islam harus bisa sholat, itu iya. Makanya semua orang Islam ya harus tahu ilmunya sholat. Nah, di sinilah makanya mari kita coba refleksikan kembali, ya, melihat diri kita masing-masing, sejauh mana kita itu bisa memprioritaskan di dalam persoalan menuntut ilmu ini, supaya kita menjadi orang yang alim tadi, menjadi orang yang berilmu tadi itu, ya, yang yang usia kita terbatas, tapi kita masih bisa diri sebagai berilmu dan kemudian bisa beramal tadi itu. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita bisa menjadi orang yang berilmu, yang yang kemudian juga bisa beramal tadi itu. Dan amal kita juga betul-betul didasarkan oleh atau kepada ilmu itu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, ya nampaknya waktu sudah mau masuk waktu maghrib, ya. Kita masih berbicara mengenai bagian yang pertama ini dari makalah yang ke-21 ini, yaitu tentang orang yang terhormat itu tidak akan terasing dimanapun dia. Nah, orang yang terhormat itu sekali lagi di dalam kitab Nasihatul Ibad ini diberi penjelasan adalah orang yang memiliki sifat punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, tidak hanya berilmu saja, tidak hanya beramal saja, tetapi berilmu dan sekaligus beramal. Nah, kalau orang bisa seperti itu, sekali lagi dimanapun dia, ya, akan dihormati orang, karena dia pasti orang baik itu, ya, orang yang berilmu dan beramal itu, sehingga orang senang dengan orang yang seperti itu, sehingga diterima dimanapun juga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang disebut dengan al-fadil ini, yaitu orang yang berilmu dan beramal ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.